Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Sekarang saya akan memberikan update kembali mengenai Bitcoin. Sekarang masih hari Minggu ya, dan kita harus menunggu sampai market open kembali besok Senin pagi. Kenapa? Karena saya tekankan sekali lagi di sini bahwa DXY itu kemarin hari Jumat mengalami kenaikan, dan SPX atau S&P 500 dan juga Nasdaq terkoreksi, di mana koreksi dari S&P 500 dan Nasdaq di sini belum membawa Bitcoin untuk terkoreksi. Oke, itu catat ya. Jadi potensinya harusnya adalah Bitcoin juga harus terkoreksi seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Kemudian di sini kita lihat kemarin untuk Bitcoin close candle-nya cukup kurang baik ya. Di sini ada sebuah doji merah, di mana ini merupakan suatu bisa kita sebut dengan evening star, di mana di dalam EMA ribbon evening star terjadi atau di area atas resisten di sini, maka ini berpotensi untuk melakukan pembalikan arah. Kenapa? Di sini kita juga punya resisten yang menghambat Bitcoin ya. Di sini kita punya resisten area pada area trendline di sini. Nah, di sini kita ada trendline yang cukup kuat. Nah, di sini kita ada trendline resisten yang cukup kuat di garis putih di sini ya. Dimana setelah menyentuh garis putih di sini, terlihat Bitcoin belum mampu untuk breakout dan menembus batas resistennya. Kemudian potensi dari sini harusnya kalau melihat dari segi indeks saham ataupun yang lain, di mana S&P 500 dan juga Nasdaq terkoreksi, harusnya Bitcoin dari sini mampu untuk terkoreksi dulu ya, karena di sini resisten dan tidak kuat membentuk suatu evening star. Normalnya harusnya turun kembali, mungkin sampai area 26.000 masih oke ya, masih bisa. Oke, selanjutnya di sini berarti kita dapat di time frame 1D, yaitu Bitcoin berada pada garis resisten atau trendline resisten, di mana pada trendline resisten tersebut Bitcoin juga membentuk suatu candlestick yang cukup bearish, di mana terbentuk suatu evening star di sini ya. Oke, kemudian coba kita kembali ke satu minggu seperti yang saya sampaikan kemarin. Di sini kita bisa melihat ya, di mana opening market besok pagi merupakan bisa dibilang penentuan market untuk kedepannya. Karena sekali lagi saya tekankan, di sini ada hammer candle, di sini juga ada hammer candle, dan di sini juga ada calon dari hammer candle. Maka jika sampai besok Bitcoin masih membentuk suatu hammer candle untuk closing weekly-nya, kemungkinan besar pump seperti tempo yang sudah lampau di sini mungkin masih bisa terjadi. Dan jika potensi hammer candle itu terbentuk, mungkin kita juga akan mencapai suatu titik level, di mana di sini ada level resisten ya. Resisten yang mungkin bisa dikunjungi dari Bitcoin, yaitu mungkin di area sekitar 32.800 ataupun 33.000 lah ya, anggap saja seperti itu, dimana hammer candle ini mampu sebelumnya membawa Bitcoin untuk pump dalam satu minggu setelahnya. Maka jika hammer candle di sini terbentuk nantinya, kemungkinan besar Bitcoin juga akan terjadi suatu pumping yang cukup lumayan ya, tentunya sampai area 32 atau 33.000. Oke, itu untuk potensinya. Tapi di sini yang kita harus garis bawahi adalah Bitcoin harus melewati level-level tertentu terlebih dahulu, yaitu ada di trendline resisten yang ada di garis putih yang tadi di sini, dan juga ada pada batas dari pada EMA ribbon di sini di area 27.000 kurang lebih untuk EMA ribbonnya, dan untuk batas resisten di trendline resistennya yaitu berada pada harga sekitar 26.800, tapi yang terpaut sedikit ya. Kita anggap resisten di sini adalah resisten gabungan dari keduanya, trendline resist dan juga EMA ribbon, yaitu di angka sekitar 27.100. Kemudian coba saya breakdown dari time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam, dari pembentukan
evening star tadi, di sini kita lihat juga membentuk suatu evening star ya. Untuk batas-batas atas di sini, coba kita lihat indikator RSI-nya. Apakah batas di sini membentuk suatu bearish momentum? Nah, di sini kita lihat ya. Di sini untuk RSI-nya membentuk suatu bearish divergent, di mana harga di sini cenderung stabil ataupun sedikit naik, tetapi RSI membentuk suatu bearish divergent. Maka dari itu potensinya dalam time frame 4 jam atau jangka dekat kemungkinan harusnya Bitcoin mungkin masih mampu untuk terkoreksi lebih dulu, minimal ke area 26.000 atau ke 25.700 kurang lebih seperti itu. Saran saya cukup tunggu dulu untuk beberapa saat menunggu closing ataupun opening besok pagi ya dalam time frame weekly, karena weekly time frame di sini cukup menentukan arah dari Bitcoin selanjutnya, karena menunggu pembentukan daripada candlestick mingguan. Coba saya lihat dari time frame 1 bulan. Untuk 1 bulan masih belum ada perubahan yang cukup signifikan ya, masih sama saja seperti sebelumnya. Kemudian kita bedah ke 1 jam. Coba di 1 jam di sini kita punya trendline lokal yang cukup bagus di sini. Kita bisa tarik kesimpulan di sini nantinya, jika kita mengerucutkan Bitcoin saat ini, maka kita mempunyai level-level yang cukup dekat, yaitu di 26.700 kurang lebih, dan supportnya berada pada 26.400. Itu mungkin batas-batas atas bawah. Jika break dari 26.700 mungkin Bitcoin masih mempunyai peluang untuk kenaikan. Tapi kalau breakdown dari area 26.400, kemungkinan kita bisa meretest area zona supportnya yang ada pada 25.700 atau 800 kurang lebih. Oke, mungkin itu ya sedikit analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.